pembilang dan penyebut, atau dalam bahasa Arab sering disebut dengan adad wal ma'dud. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar dulu dari sebelah sini ya. Kita akan lihat contoh dari sini. Di sini ada adad dan ini ada ma'dud. Adad ini artinya pembilang dan ma'dud artinya penyebut. Silahkan diulang-ulang supaya kalian paham. Adad artinya pembilang dan ma'dud artinya penyebut. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat. Karena dalam bahasa Indonesia saja kita sudah tahu kalau misal pembilang itu dia angka gitu kan. Di sini di bahasa Arab tidak ada banyak yang berbeda. Teman-teman lihat contoh di sini pembilangnya adalah salah satun. Salah satun artinya tiga. Oke, kemudian kutubin. Kutubin ini adalah artinya buku ya, buku. Nah, kemudian di sini contoh selanjutnya adalah salasu. Salasu artinya tiga. Kemudian kurasatin artinya buku tulis. Kemudian jika teman-teman lihat salah satun dan salasun artinya sama-sama tiga. Kemudian kutubin artinya buku, kurasatin artinya buku tulis. Nah, di sini kan ada perbedaan. Kenapa bisa muncul perbedaan ini? Karena di sini adalah kata yang muannas. Bentuknya muannas dan di sini muzakkar. Ya kan? Di sini ada tamarbutah dan di sini tidak ada. Di sini bentuknya dia muannas dan di sini muzakkar. Dan di sini dia bentuknya muzakkar dan di sini muannas. Nah, dalam bilangan di bahasa Arab ketika pembilangnya ini dia itu muannas, maka penyebutnya itu adalah muzakkar. Dan ketika pembilangnya adalah muzakkar, sebaliknya penyebutnya adalah muannas. Kemudian salah satu hal yang menandai adad dan ma'dud itu adalah ketika bilangannya itu lebih daripada 2 dan sampai 10 atau 3 sampai 10, maka penyebutnya itu adalah jamak. Jika kalian tidak mengerti, begini. Satu buku bahasa Arabnya apa? Kitabun. Satu buku. Ketika 2 buku, kitabani. Ya kan? Kemarin kita sudah pernah belajar tentang jamak. Ya, ada mufrad, musanna dan jamak. Kita sudah pernah belajar. Jika teman-teman lupa bisa dilihat catatannya atau materi sebelumnya masih ada di YouTube HMJPBA. Nah, ketika dia satu buku, dia itu adalah kitabun. 2 buku, kitabani. 3 buku, salah satu kutubin. Kutubin ini kan adalah bentuk dari jamaknya kitabun gitu kan. Nah, ketika dia itu di sininya muannas, maka sebaliknya di sini harus muzakkar. Kalau di sininya muzakkar, di sininya muannas. Sangat mudah kan? Di sini ada contohnya asyaratu muallimina. Asyaratun ini dia muannas dan muallimina ini muzakkar. Kalau dalam bentuk sebaliknya pasti teman-teman sudah bisa kan? Di sini muallimina. Kalau misalnya di sini muallimatun, maka di sini adalah asyaru. Oke? Jadi menurut kakak ini sudah sangat jelas, dan kalau kalian ingin catatannya itu di sini kakak sudah menulis tipsnya. Pembilang 3 sampai 10 maka penyebutnya itu adalah jamak. Nah, ketika pembilangnya itu muzakkar, penyebutnya adalah muannas, dan ketika pembilang itu muannas, sebaliknya penyebutnya adalah muzakkar. Jadi silakan diulang-ulangi dan silakan dicari contoh lain supaya kalian lebih paham. Dan apabila nanti masih saja belum paham, kalian bisa menanyakan ke supervisor kalian. Jangan pernah malu untuk bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan.
Oke, selanjutnya pembilang penyebut yang akan kita pelajari adalah bilangan yang ke. Maksudnya yang ke itu gimana, Kak? Maksudnya gini. Adat, di sini ada adat. Adat ini bilangan. Di sini ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wahidun, ithnani, thalathatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Oke, jelas ya, ini adalah angka bahasa Arab dari 1 sampai dengan 10. Nah, di sini kita akan membuat bilangan yang ke, maksudnya yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, dan sampai yang ke-10 ya, kita akan belajar. Karena kalau kita belajar semuanya tentu waktu kita tidak cukup, dan karena kita cuma belajar dasar, jadi ini adalah gambaran umum tentang adat don ma'dud dan adat don wa ma'dud. Nah, ketika teman-teman ingin tahu lebih, teman-teman bisa mencari informasinya di buku-buku atau bersama dosen kalian atau guru kalian yang lain. Nah, langsung saja ke materi kita lagi, yaitu yang pertama, dia ada tetap saja dalam bahasa Arab itu ada muzakkar dan ada yang muannasnya. Nah, di sini kakak sudah menyajikan dalam bentuk muzakkar dan muannasnya. Ketika wahidun dimasukkan ke yang ke, dia menjadi al-awwalu. Ya, menjadi al-awwalu. Misal kita mau bilang kelas yang pertama, al-faslu al-awwalu, kelas yang pertama. Kamu mau kemana? Saya mau ke kelas yang pertama gitu, misalnya kamu bilang. Atau yang ini, isnani, kamu anak keberapa? Kita bisa bilang ana ibnu atsani gitu, anak yang kedua gitu ya. Di sini ada muzakkar dan muannas. Wahidun menjadi al-awwalu dan di muannas dia menjadi al-ula. Jadi ketika kalian menemukan kata yang muannas, harus disesuaikan nanti bilangannya itu dengan muannasnya juga gitu. Harus sesuai. Nah, di sini ada isnani menjadi asani. Ketika di muannasnya dia tinggal ditambahkan dengan ta marbutah aja, asaniyatu. Kemudian salatatun, ats-tsalisu, tinggal ditambahkan ta marbutah saja. Ar-rabi'u, ar-rabi'atu, al-khamisu, al-khamisatu, as-sadisu, as-sadisatu, as-sabi'u menjadi as-sabi'atu, kemudian as-saminu, as-saminatu, at-tasi'u menjadi at-tasi'atu, al-ashiru menjadi al-ashiratu. Nah, kalau dalam bilangan yang ke ini, kalian harus sesuaikan saja bagaimana nanti kalimatnya. Ketika dia adatnya itu muzakkar, maka harus muzakkar juga. Kemudian ketika muannas harus muannas juga. Atau jika kalian ingin mengatakan sesuatu lain, seperti kakak yang pertama atau abang yang pertama, abang yang kedua. Contoh abang yang kedua ya, abang bahasa Arabnya akhun. Nah, ketika dia menjadi abang yang kedua, mungkin teman-teman punya banyak abang yang kedua berarti akhu, athani. Kalau ukhtun itu kan muannas. Ukhtun, athaniyah gitu. Oke, teman-teman, saya rasa sudah sangat jelas ya. Dan demikianlah pelajaran kita hari ini, yaitu tentang ismu tafdil dan adat wa ma'dud. Semoga teman-teman semua paham dan semoga semuanya tetap semangat mengikuti halaqah bahasa Arab yang insya Allah sebentar lagi sudah berakhir ya, kelas pertama kita. Semangat semuanya, jangan lupa diulang-ulang. Selamat mengerjakan tugas. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.